Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di channel Ruby Yai Ngendi. Salam cerdas. Mas Wijanarko, seorang editor senior sekaligus salah seorang direksi LP3IS, teman sejawat tempat saya bergabung dan berkarya selama hampir 2 dekade, memberi saran agar video-video ini dirangkum dalam tema besar dengan judul Back to Quran. Mengingat saat ini adalah era pancaroba, di mana tak lama lagi Gen Z akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Saya pikir bagus juga dan terima kasih atas sarannya. Hanya saja dengan sebutan Back to Quran mengandung 2 makna. Pertama, bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara umat muslim, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dari keterangan ini satu lagi hikmah dapat dipetik, bahwa di zaman Rasul pun perbedaan pendapat di antara umat muslim itu sudah ada. Lalu beliau mengajarkan solusinya dengan menggunakan nalar yang benar. Bahkan kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam perbedaan pendapat itu terdapat rahmat. Kedua, dalam pengertian awalnya berada di dalam rel dan petunjuk Tuhan, tetapi keluar dari rel dan menjauhi Tuhan, dan seiring waktu kemudian sadar dan insaf ingin kembali ke jalan Tuhan, seperti disebutkan dalam sebuah ayat, Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Di samping itu, tema Back to Quran rupanya sudah digunakan orang di YouTube, bahkan lebih dari 2 dengan cara penulisan yang berbeda. Sejak awal kita memang memilih kedua pengertian itu, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk memilih tema besarnya Reach for Quran dengan subtema tafsir kontemporer. Juga terima kasih kepada Mas Sugeng yang staf ahli anggota DPR RI dan Mas Sungging yang manajer perusahaan Jepang di Cikarang untuk logistiknya. Baiklah, di bagian 3 telah disinggung tentang kreativitas dan inovasi khususnya di dunia muslim. Kreativitas dari akar kata to create yang berarti daya cipta untuk menciptakan hal yang baru. Sedangkan inovasi adalah hasil daya cipta yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata, yang kemudian bisa menjadi invention atau penemuan. Masyarakat Indonesia terkenal paling kreatif. Mobil obat tua Sidul sampai sekarang masih bisa jalan, dan saking kreatifnya banyak pengguna jalan berani melawan arus demi mencari jalan pintas. Kali ini akan disorot berbagai model fundraising atau penggalangan dana oleh masyarakat atau bahkan mungkin pemerintah. Ditinjau dari segi tujuannya, penggalangan dana itu dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu
Kategori pertama untuk kepentingan pribadi. Kategori kedua, apa yang biasa disebut sebagai dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kategori pertama, cara yang paling sederhana adalah dengan mengemis atau meminta-minta. Dalam agama tidak dilarang, tetapi itu menyangkut martabat dan harga diri. Ungkapan dalam bahasa Arab menyebutkan yadul ulya khairum yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi meminta-minta dengan mengeksploitasi anak atau bayi untuk menggugah rasa iba, itu sudah sangat tidak beretika atau tidak etis. Kedua, level yang lebih tinggi adalah dengan cara mengamen. Karena sebenarnya mengamen bisa digolongkan sebagai kegiatan transaksi atau berdagang. Saya memberi apa, Anda mendapat apa. Hanya karena beda penampilan dan tempat, mungkin sebagian orang menganggap bahwa pengamen jalanan sebagai golongan pengemis. Padahal ketika Raja Dangdut Bang Haji Roma manggung, pada hakikatnya ngamen juga. Ulama, ustadz, atau guru agama yang mengajarkan ilmu agama dan dibayar, itu transaksi juga. Dan kegiatannya itu disebut profesi. Satu contoh model yang elegan dan fenomenal dilakukan oleh seorang ulama dalam penggalangan dana. Pada masa euforia pasca tumbangnya rezim Orde Lama dan digantikan oleh rezim Orde Baru, tak lama kemudian muncul dan menjamur stasiun radio amatir yang salah satunya sempat membesarkan nama grup lawak Warkop. Sebelum itu, seorang ulama bernama Kiai Haji Abdullah Syafi'i secara rutin menyelenggarakan pengajian seminggu sekali di ruang masjid binaannya di Bilangan Bali Matraman, tak jauh dari Manggarai, Jakarta Selatan. Jamaahnya kebanyakan emak-emak. Semula jumlahnya biasa-biasa saja. Tapi seiring berjalannya waktu dan perubahan era, jumlahnya terus membludak hingga menutupi jalan. Dan setiap pengajian konon bukan kotak sumbangan yang diedarkan, tetapi surban sang kiai yang diedarkan di tengah jamaah. Dan di atas surban itu bertumpuk uang dari jamaah hingga luber-luber. Di puncak ketenarannya, sang kiai mendirikan radio amatir As-Syafi'iyah sesuai dengan namanya. Dengan memiliki media sendiri, jumlah jamaahnya semakin luas, sehingga dari iklan juga bisa mendulang cuan lebih banyak. Di ujung cerita, uang yang didapat dari berdagang itu dibelikan tanah luas di Bilangan Jatiwaringin Pondok Gede dan kemudian dibangun komplek perguruan tinggi. Kalau kemudian aset yang besar itu diklaim sebagai milik sendiri, itu sah-sah saja dan tidak ada etika yang dilanggar. Kehormatan itu semakin nyata ketika Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, mantan ketua MK, bergabung menjadi salah satu anggota keluarganya. Di bagian berikutnya masih akan dibahas mengenai model penggalangan dana di kalangan umat muslim, bahkan dibandingkan dengan kalangan lain.